warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini saya ingin membahas sebuah tema, yaitu benahi diri sendiri. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perubahan itu tidak datang dari orang lain, tetapi perubahan itu datang dari diri sendiri. Jika seorang ayah ingin anaknya berubah, maka mulai dari diri sendiri. Sebaliknya, jika seorang anak ingin ayahnya berubah, maka mulai dari diri sendiri. Jika seorang pemimpin ingin rakyatnya berubah, maka mulai perubahan dari diri sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dan menyampaikan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan merubah keadaan seseorang atau satu kaum. Allah tak akan merubah keadaan satu masyarakat kecuali mereka sendiri yang akan merubah keadaan mereka. Artinya apa? Mulailah dari diri sendiri. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari suami. Benahi diri sebagai suami. Wahai para pemuda, wahai anak lajang yang belum menikah. Menikah hanya bermodalkan bekerja dan cinta itu tidak cukup. Engkau perlu banyak belajar bagaimana memahami psikologi perempuan, bagaimana memahami tata cara memperlakukan perempuan. Engkau harus tahu apa itu talak, apa itu li'an, apa itu khuluk, dan engkau harus tahu hak dan kewajiban suami istri. Karena pernikahan itu bukan hanya sekedar menyalurkan gairah seksualmu saja, tapi pernikahan itu bagaimana seorang suami menjadikan istrinya sebagai partner, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Istahalaltu furujahunna biiznillah. Halalnya farji perempuan itu dikarenakan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya dan seharusnya lah seorang suami mendidik istrinya supaya taat terhadap aturan-aturan Allah. Engkau, wahai suami, benahi dirimu. Dan engkau harus tahu bahwa ketika engkau mengucapkan akad nikah, aku terima nikah Fulana binti Fulana, pada saat itu bumi bergetar, langit bergetar, alam semesta ini bergetar. Mengapa? Karena ada manusia yang sanggup menanggung dosa istrinya. Artinya apa? Ketika istrimu keluar rumah tanpa menutup aurat, berarti engkau yang telah menanggung dosanya. Ketika istrimu keluar rumah menggibah kemana-mana dan menyebarkan fitnah, engkau suami yang menanggung dosanya. Dan ketika istrimu tidak puasa, tidak sholat, engkau suami yang menanggung dosanya. Dan ketika istrimu melakukan hal-hal yang buruk, engkau suami yang menanggung dosanya. Oleh karena itu, sebagai suami, jangan hanya mencari nafkah saja kepada istrinya, tetapi harus mendidik dia tentang agama, supaya jangan sampai nanti istrimu yang akan menggugatmu di hadapan Allah karena engkau tak mengajarkan sholat, karena engkau tak mengajarkan puasa, karena engkau tak mengajarkan menutup aurat. Baginda Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata dayus, tidak akan masuk surga dayus. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah dayus itu? Dayus adalah seorang suami yang tidak cemburu ketika istrinya keluar rumah dan istrinya keluar rumah tanpa menutup aurat. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya, benahi diri sebagai istri. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wahai para istri, kalian harus sadar dan harus mengakui bahwa ketika kalian menikah, surga kalian telah berpindah dari telapak kaki ibu kalian menuju telapak kaki suami kalian. Surga dan neraka kalian adalah suami kalian. Oleh karena itu, taati dan patuhi perintah suamimu.
Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin, la amartu imra'atun ayyasjuda li zauji." Kalau sekiranya diperbolehkan manusia sujud kepada manusia, maka akan aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Artinya apa? Panduanmu sekarang adalah suamimu. Kiblatmu sekarang adalah suamimu. Jangan engkau sekali-kali berkata dengan lidahmu, saya mentaati suami apabila suami sudah kaya, apabila suami sudah menjadi pejabat, apabila suami sudah menjadi orang yang tersohor. Tidak. Taat kepada suami itu tanpa syarat. Engkau tidak boleh taat kepada suamimu hanya ketika suamimu menyuruhmu berbuat maksiat. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ati lil mahluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya benahi diri sebagai anak. Anak, orang tuamu adalah tiketmu masuk ke dalam sorga. Jika engkau pelihara orang tuamu, maka engkau telah membuka pintu sorgamu. Jika engkau durhaka kepada kedua orang tuamu, berarti engkau telah menutup pintu sorgamu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sorga itu di bawah telapak kaki orang tuamu. Maknanya apa? Kau angkat tinggi orang tuamu jika ingin melihat sorga di bawahnya. Artinya, tak ada artinya hidup ini kalau orang tua tak terkasihi. Bagaimana tidak? Apa yang dapat kamu balaskan kepada orang tuamu? 9 bulan dia mengandungmu di dalam rahimnya. Bahkan 30 hari dia meninggalkan puasa dikarenakan mengandungmu. 30 hari lagi dia tidak puasa dikarenakan menyusuimu di tahun pertama. Bahkan 30 hari lagi dia tidak puasa karena menyusuimu di tahun yang kedua. 90 hari dia meninggalkan puasa hanya untukmu seorang. Andaikan kau gendong pun orang tuamu dari kampung halamanmu menuju tanah suci Makkah, lalu kau dekat mereka, kau bawa tawaf, sa'i, haji dan umroh, itu belum cukup untuk menggantikan setetes darah mereka karena melahirkanmu. Oleh karena itu, apa yang dapat kau lakukan sebagai seorang anak? Hanya sepotong doa yang dapat kau sampaikan. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau sepotong doa tak dapat kau sampaikan, lalu apa lagi yang akan kau sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang mandul? Maka para sahabat menjawab, orang yang mandul adalah orang yang tidak punya anak ya Rasulullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Orang yang mandul adalah orang yang punya banyak anak, tetapi di antaranya yang banyak anaknya itu satu pun tak ada yang mendoakannya. Untuk apa orang tuamu banyak anak kalau ternyata satu pun tak ada yang mendoakannya? Padahal doa anak soleh lah yang diharapkan untuk menerangi kuburannya, untuk melapangkan kuburannya, untuk menghindarinya daripada azab kubur. Kalaupun doa tak dapat kau sampaikan, maka engkau sebagai anak sungguh durhaka. Oleh karena itu, taati dan patuhi perintah kedua orang tuamu. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kau katakan kepada keduanya perkataan ah. Sayyidina Ali menafsirkan ayat ini, kalau ada lagi perkataan lebih halus daripada ah ketika kita membantah perintah kedua orang tua kita, maka perkataan itu pun hukumnya haram, kata Sayyidina Ali. Oleh karena itu, benahi diri sebagai anak. Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, benahi diri sebagai hamba Allah. Kita sadar kita sebagai anak, kita sadar kita sebagai orang tua, kita sadar kita sebagai ayah. Tetapi kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita renungkan kehidupan ini dan kita evaluasi diri kita. Sudah sejauh mana kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sudah sejauh mana kita membantah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang umurnya panjang dan amalnya bagus. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia adalah man tala umruhu wa sa'amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah yang Allah berikan umur yang panjang namun amal ibadahnya buruk. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang ditulis oleh Al-Ghazali dalam kitabnya, man lahu arba'ina lam yaklib khairu ansarihi falyatajahhas finnar. Barang siapa yang sudah berumur 40 tahun namun kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya, berarti dia telah mengadakan kontrak dengan Allah hitam di atas putih kalau dia akan masuk api neraka. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, itu datang dari diri saya sendiri. Subhanallah bihamdi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.